Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita berada di wilayah KIPP IKN Nusantara, atau tepatnya di perempatan Simpang Terunen atau Simpang Titik Nol yang masih di depan kita ini. Ini lokasi toko-toko ya, di samping perempatan Titik Nol IKN Nusantara. Dan ke sana, ke arah kawasan inti pusat pemerintahan atau wilayah pembangunan hunian pekerja konstruksi dan Titik Nol IKN Nusantara. Saat ini kita mengarah ke arah Riko, karena kemarin kita udah menelusuri dari Simpang 4 Titik Nol ke arah Sepaku. Saat ini kita akan menelusuri dari Simpang 4 Titik Nol ke arah Riko, bagaimanakah perkembangan pembangunan di wilayah ini. Jadi sebelah kanan ini adalah hutan tanaman industri, yang ditanam oleh PT IHM Ici Hutani Manunggal, dan saat ini lokasinya digunakan oleh pemerintah menjadi kawasan inti pusat pemerintahan. Di sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan Istana Wakil Presiden, yang mana saat ini masih dilakukan perataan dan banyak sekali alat berat di sana. Sayangnya saya belum memiliki drone, jadi tidak dapat mengambil gambar, karena selain yang berkepentingan dilarang masuk, karena masih banyak sekali pekerjaan atau alat-alat berat yang masih bekerja di lokasi pembangunan Istana Wakil Presiden ya, Istana Wakil Presiden. Nah, di sebelah kanan ini adalah lokasi tembusan Jalan Lingkar Sepaku. Saya lupa untuk segmennya, ini segmen 1 atau segmen 4, tapi yang jelas ini adalah tembusan Jalan Lingkar Sepaku. Kayaknya segmen 1. Jadi Jalan Lingkar Sepaku atau Jalan Lingkar Sepaku segmen 1 hingga 4 itu, hingga 5 kalau tidak salah ya, itu adalah jalan yang melingkar, jadi di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan di sini masih di wilayah kawasan inti sebenarnya. Dan di depan ini nanti ada perempatan hauling atau keluar masuk truk hauling, yang mana dulunya truk ini melewati perempatan Simpang Terunen. Karena padatnya lalu lintas logistik IKN yang masuk dan truk-truk yang keluar, intinya jalurnya sangat sibuk, sehingga truk hauling tidak boleh lewat sana. Jadi saat ini membuat jalan baru di sini ya kawan. Ini adalah jalur hauling
yang membawa kayu-kayu. Ini jalannya sedikit nanjak. Dan kita menuju Bukit Terunen. Ada juga yang bilang Bukit Tower. Pokoknya jika teman-teman melintasi jalur ini pasti melewati bukit yang berada di antara Kelurahan Pemaluan dan Simpang Terunen yang terdapat tower di atas. Untuk jalur di sini sebenarnya relatif bagus, akan tetapi karena semanisasi atau pengecorannya di sebagian tempat itu tidak rata, jadi sedikit bergelombang, maka pengendara tidak dapat memacu kendaraannya dengan maksimal, dan masih ada beberapa yang rusak, terutama di seberang gunung sana ya, seberang bukit ini. Kita mulai nanjak nih. Dan di sebelah kanan sana juga terdapat lahan yang diratakan, entah nantinya akan dibangun apa. Ini nanjak kawan, jadi bagian truk bermuatan berat sedikit mengambil ke arah sebelah kanan. Dan di sini terdapat rumah makan Poloweli. Jika teman-teman melintasi jalur ini bisa istirahat dan makan ataupun sekedar ngopi. Dan kita udah dalam posisi menurun. Nah, jika teman-teman sampai di wilayah ini pastikan sedikit ekstra berhati-hati karena cor-corannya sebagian udah banyak yang terkikis seperti ini. Nah, ini dia, dan ini makanya jika teman-teman melalui jalur ini sedikit berhati-hati. Jalur ini menghubungkan pembangunan jalan penghubung ke arah kawasan IKN Nusantara yang terdapat beberapa dua proyek ya, segmen 1 dan segmen 2. Nah, di depan kita ini nanti akan ketemu dengan proyek pembangunan jalan penghubung ke kawasan IKN Nusantara, masih di sebelah sana karena ini masih di cor-coran lama ya. Di sini pengecorannya bergelombang ya, ini cor-coran awal, dan di sana terdapat kayaknya akan dibangun Beijing Plan, karena kemungkinan akan banyak sekali pembangunan jalan baik jalan umum kayak gini dan jalan tol yang menghubungkan antara kota Balikpapan dan kawasan inti pusat pemerintahan.
Dan untuk di kanan kiri kita ini adalah kebun masyarakat, dan secara umum sebelah kanan adalah kawasan inti pusat pemerintahan, sebagaimana plang atau patok-patok yang dipasang di sisi kanan jalan yang kita lalui. Terus masih agak ke sana ya, pembangunan proyek pembangunan jalan penghubung kota ke kawasan IKN Nusantara. Dan ini adalah udah mulai dengan adanya peringatan hati-hati sehabis cor-coran ini ya. Nah, ini adalah mulainya pengerjaan pembangunan segmen 1 atau jalan penghubung ke kawasan IKN Nusantara di segmen 1. Dan untuk di sini sebelah kiri masih belum dilakukan pelebaran bahu jalan atau pengecoran, dan untuk sebelah kanan sudah dilakukan pengecoran bahu jalan. Ini masih dilakukan pengurukan dan diratakan langsung. Dan di sini ini sudah dilakukan pelebaran bahu jalan dengan dicor, dan sebelah kanan juga sudah dilakukan ya. Ini adalah proyek pembangunan jalan penghubung ke kawasan IKN Nusantara yang berada di segmen 1. Dan di sebelah kanan kita ini ya, terdapat pembangunan drainase yang menggunakan cor atau ready mix. Sangat istimewa ya kawan, karena untuk sekelas drainase dengan kedalaman 80 dengan lebar 60 menggunakan besi 12 full. Ini sedang dilakukan pengurukan juga. Drainasenya menggunakan cor ya. Jadi sangat luar biasa. Dan sebelah kiri kita ini juga terdapat lahan yang sudah diratakan. Ini nantinya akan segera dibangun bangunan. Sebenarnya banyak sekali tanah yang sudah dialihfungsikan atau sudah dibeli oleh baik pengusaha atau orang dari luar kota. Hanya saja tinggal menunggu pembangunan IKN ini ya, karena sebagian masih wait and see, sebagian masih ada yang meragukan tentang jadi tidaknya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau pembangunan IKN Nusantara. Tapi dengan sistem pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, saya sendiri yakin ya,
pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai progres yang sudah ditentukan. Karena ini langsung dari pusat sehingga tidak ada yang main-main ya, tidak ada yang berani main-main dengan proyek ini lokasi penggalian tanah yang nantinya akan diuruk di bahu-bahu jalan, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Saat ini adalah tahun 2002 akhir, sedangkan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih terdapat 2 tahun, dan saya sendiri optimis pembangunan dapat selesai atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setidaknya tahun 2024 Pak Jokowi sudah dapat melaksanakan upacara bendera di IKN Nusantara dengan sistem pembangunan yang hampir semua mengalami kesuksesan ya, baik di berbagai daerah Jawa dan beberapa daerah lain. Dan saya sendiri sebagai warga Penajam Pasir Utara sangat mendukung dengan pembangunan ibu kota Nusantara di wilayah Penajam Pasir Utara, khususnya di wilayah Kecamatan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, untuk di segmen satu ini di sebelah sini sudah dilakukan pengecoran ya, dan pengerjaannya kemungkinan sudah lebih dari 50%, karena saat ini pengecoran sudah sampai di jembatan Seiriko, Pemaluan. Dan pembangunan jalan menggunakan cor ini kalau untuk di wilayah Penajam Pasir Utara, mungkin juga Kalimantan ya, ini sangat cocok karena daerah sini tanahnya itu adalah lembek bagian dalam, sehingga untuk jalan menggunakan aspal itu rata-rata ya padang luntung gitu. Aspalnya itu pada meluntung di beberapa, ada yang di pinggir, ada juga yang di tengah karena struktur tanah yang kurang keras. Seperti jika teman-teman melewati depan kantor kecamatan, kantor Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ada di Nenang, itu jalannya masih bergelombang karena memang menggunakan aspal saja. Dan di sini masih akan dilakukan pengecoran di sebelah kiri ya kawan. Ini sudah dipersiapkan backcastingnya. Dan untuk di depan ini sudah dilakukan pengecoran. Di sini di sebelah kiri sudah dilakukan pengecoran ya, tinggal di sebelah kanan
dan ini juga sudah dilakukan pengecoran. Loadingan sawit. Dan kita udah nyampe di depan atau di pesantren Hidayatullah, Kelurahan Pemaluan. Ini dia. Untuk di sini sudah dilakukan pengecoran full kanan kiri ya. Tinggal dilakukan pengurukan di bahu jalan yang nantinya dilebarkan. Kalau tidak salah lebar bahu jalan 140 cm dengan ketinggian 20 cm kurang lebihnya. Lebar bahu jalan di sisi kanan dan kiri ya, masing-masing bahu jalan dilebarkan 140 cm. Dan untuk di sini kemarin baru dilakukan pengecoran. Dan ini beberapa alat berat, motor grader dan bomak. Dan ini adalah posisi pengecoran terjauh atau saat ini sudah mencapai di dekat jembatan C Pemaluan atau jembatan Pemaluan, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini adalah pasar Minggu, Minggu, lebih dikenal dengan kilometer 12 ya kawan, daerah sini. Jadi pasar Minggu kilometer 12. Jadi warga sini lebih familiar dengan kilometer 12 ya, banding dengan desa atau kelurahan Pemaluan. Ini di depan ada perempatan kilometer 12, dimana kalau ke kanan ke HTI, kalau ke kiri ke arah perumahan PTIJ Kartika Utama. Dan kita lurus karena kita akan mengupdate sejauh mana pembangunan di segmen 1 jalan penghubung ke kawasan IKN Nusantara atau Jalan Nasional. Untuk daerah sini banyak sekali warung-warung ya, warung makan. Dan kita masih di wilayah Kelurahan Pemaluan, dan tepatnya di proyek pembangunan jalan penghubung ke kawasan IKN Nusantara di wilayah proyek segmen 1. Dan kita mengarah ke arah pembangunan jalan segmen 2. Jadi kita masih di segmen 1. Batas wilayah segmen 1 dan segmen 2 yaitu di wilayah kafe-kafe ya kawan, tepatnya di wilayah remang-remang
kurang lebih beberapa kilo di depan ya. Nah, jika teman-teman melalui jalur ini pastikan lebih berhati-hati karena masih banyak sekali jalan-jalan yang berlubang seperti ini, baik roda 2 ataupun roda 4. Yang pasti pastikan keselamatan diutamakan. Ini dia nandok kan, kandas kawan untuk mobil-mobil kecil, kecuali untuk mobil besar ya seperti truk. Nah seperti ini juga, jadi pastikan lebih berhati-hati, terutama jika teman-teman melewati jalur ini pada malam hari, karena untuk wilayah sini belum ada penerangan yang dipasang sepanjang jalur ke depan sana ya, sampai ke Petung. Tapi untuk wilayah Sepaku sampai kilometer 38 itu sudah mulai ada penerangan CPU, tapi hanya menggunakan sebagian tenaga surya, jadi kurang maksimal kalau menurut saya. Tapi kalau udah di wilayah hutan-hutan itu udah terang lampunya, cuman yang di wilayah Sepaku perasaan saya itu kurang maksimal untuk penerangan malam hari ya. Di depan ini trailer bawa kren. Dan di sebelah kanan kita ini adalah pondok pesantren. Di sini juga jalannya kurang bagus ya kawan, ini dia. Ini lebih parah lagi kalau pas habis hujan, karena lubang-lubang ini menggenangi air, digenangi air. Dan mobil ini memenuhi jalan, jadi mustahil kita untuk menyalip ya. Kita ikuti di belakang saja, karena udah mendekati batas antara batas antara segmen 1 dengan segmen 2. Dan tiang PLN ini nantinya akan menghubungkan jaringan listrik dari gardu induk di Petung ke arah IKN. Karena gardu induk di Petung itu sudah terintegrasi dengan jaringan Sutet, dan kita udah sampai di pembatas segmen 1. Ini dia, yang ini segmen 1, yang sudah digarap ini adalah segmen 2.
dan ini segmen 2. Dan di sini sudah untuk di segmen 2 sudah dilakukan, udah bagian pelebaran udah sampai akhir pengerjaannya. Dan teman-teman, ini adalah wilayah kafe-kafe. Jadi teman-teman jika membutuhkan kehangatan baik kopi atau teh, tersedia di sini ya. Dan di depan ini bagian tim pengaspalan segmen 2 sudah sampai di sini. Ini dia. Udah diaspal. Oh iya, kita nyalip bos. Dan di segmen 2 sedang dilakukan pengecoran di sisi sebelah kiri. Oh, canggihnya ini Michael sambil menggelundungkan drum. Pengerjaan segmen 2 ini kalau menurut saya pribadi relatif cepat dibanding beberapa segmen ya. Sebenarnya beberapa segmen ini adalah satu paket di antara segmen-segmen yang lain seperti segmen 1, segmen 2 ini, dan segmen simpang Tiga Riko ke arah jembatan Pulau Balang. Hanya saja kontraktor segmen 2 ini lebih berpengalaman karena pemain lama. Kalau menurut saya pribadi ya, ini mohon dikoreksi jika terjadi kesalahan, sehingga tahu persis proses ataupun masalah-masalah tentang ekspedisi material yang sebagian besar didatangkan dari Palu dan yang jauh dari pabrik semen kemungkinan. Intinya kontraktor segmen 2 ini adalah pemain lama yang sudah pernah pembangunan jalan antara simpang Tiga Riko ke arah Petung. Sedangkan untuk kontraktor segmen 1 dan segmen simpang Tiga Riko ke arah jembatan Pulau Balang itu pemain baru kayaknya. Yang jelas untuk segmen 1 pemain baru. Tapi ya mohon dikoreksi lah jika saya salah, tapi ini pandangan saya sebagai orang awam.
Di sini sudah dilakukan full kanan kiri ya. Tinggal dilakukan pengurukan di bahu jalan, di sisi kanan dan kiri bahu jalan. Dan untuk pengerjaan pengecorannya ya, saya rasakan baik di segmen 1 maupun segmen 2 ini sangat mulus, sangat halus, tidak terasa geronjalan ataupun pada sambungan, sangat mulus lah, enak. Beda halnya pengerjaan di beberapa pengecoran yang lama ya, yang di wilayah Terunen tadi yang kita lewatin. Dan di sini sedang dilakukan pemasangan tiang listrik dengan menggunakan halo. Ini bahaya ya, karena pas tikungan dan tidak ada yang menjaga. Dan di sini sedang dilakukan pembangunan drainase di sisi sebelah kanan, kawan. Sini menggunakan batu gunung, beda halnya di yang terdapat di ujung sana. Di sana yang dekat dengan jalan menuju APMR itu dilakukan pengecoran ya, pembangunan drainasenya. Dan di sini sudah dilakukan pengurukan di bibir di bahu jalan sebelah kiri, dan untuk sebelah kanan masih dilakukan kayaknya. Ini dia alat beratnya. Dan kita masih di wilayah Kecamatan Sepaku, karena batasnya masih di depan ya. Batasnya kurang lebih penyempitan jalan ini nih. Jadi di sini masih masuk wilayah IKN, Ibu Kota Negara. Batasnya ini dia kawan, kurang lebih ini. Nah, kita udah masuk wilayah Kecamatan Penajam, Kelurahan Riko, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Jalur ini dulunya sangat parah sebelum dilakukan pembangunan ini ya. Sebenarnya pembangunan jalan ini adalah proyek multi years yang menghubungkan antara simpang 3 Silkar Petung ke arah kilometer 38 Samboja. Hanya saja karena adanya IKN di wilayah Kecamatan Sepaku, pengerjaannya sekarang diambil alih oleh pemerintah pusat, yang tadinya oleh provinsi, saat ini dihandle langsung oleh PUPR.
Dan jalur ini juga nantinya adalah jalur utama logistik dari dan kota penyangga, baik Balikpapan ataupun kota-kota lain ya. Di sini sedang dilakukan pengurukan bahu jalan. Ini dia pekerja yang melakukan pembangunan pengurukan bahu jalan menggunakan ekskavator. Jalur ini akan lebih ramai lagi jika jembatan Pulau Balang sudah dapat difungsikan, karena jalur ini masih digunakan kendaraan-kendaraan yang dari lintas provinsi, baik yang dari Kalimantan Tengah ke arah Samarinda dan sebaliknya ya. Tapi jika nanti jembatan Pulau Balang sudah dapat difungsikan, maka peningkatan volume kendaraan yang melintas jalur ini dipastikan lebih banyak lagi, karena dapat mempersingkat waktu jarak tempuh dan lebih hemat biayanya, meskipun kita belum tahu nantinya jembatan Pulau Balang itu berbayar atau gratis. Dan di sebelah kanan kita nampak sudah dilakukan pengurukan. Dan perkembangan di wilayah PPU saat ini makin hari makin maju ya, seiring dengan kemajuan zaman, apalagi terdapat pembangunan KAI Nusantara yang pastinya dapat mempengaruhi roda perekonomian, baik mulai yang dari menu makanan, transportasi, pekerja konstruksi dan lain-lain. Banyak aspek atau banyak sekali yang mempengaruhi, akhirnya ekonomi dapat tumbuh lebih besar lagi ya. Dari segi transportasi saja, teman-teman yang memiliki dump truck saat ini sangat lumayan, karena transportasi angkutan material seperti batu kerikil, batu agregat, pasir dan lain-lain dari pelabuhan ke arah batching plant dan ke arah jalan-jalan yang diuruk sangat membutuhkan banyak sekali armada dump truck. Biasanya mereka ngelembur sampai jam 9, bisa ngeret sampai dengan 5 hingga 6 kali. Dan untuk sebelah kiri ya, ini sudah dilakukan pengurukan bahu jalan. Kita sudah mendekati perkampungan Kelurahan Riko. Dan untuk di sebelah kanan ini pengerjaan drainasenya menggunakan cor dicetak menggunakan ready mix, sama seperti yang dilakukan di segmen 1 tadi ya. Ini dia
berjalan ke arah APMR atau perusahaan perkebunan. Di sini sedang dilakukan juga pembangunan drainase yang dicor. Speknya saya rasa sama ya antara segmen 1 dan segmen 2, karena ini kan paket pembangunan, jadi hanya saja yang mengerjakan berbeda. Kita udah hampir di penghujung jalan. Gitu saja teman-teman, semoga dapat memberi informasi dan gambaran seputar pembangunan di wilayah IKN Nusantara dan Penajam Pasir Utara. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Sekarang banyak penyakit. Tetap semangat, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.